Om Swastiastu. Salam rahayu, salam sejahtera, salam bahagia buat para semeton umat Hindu dimanapun Anda berada dan para sahabat Moksha Channel dimanapun Anda berada ya. Sore hari ini kita akan ngobrol nyantai bersama narasumber kita yang sudah tidak asing lagi ya. Kita akan membahas mengenai karma, bakti dan jenana ya. Ya untuk itu kita menyapa Pak Agung Krisnanada dulu ya. Selamat sore Pak Agung. Selamat sore Pak Wayan. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Gimana Pak Agung? Baik ya. Ya, seperti itu yang bilang tadi, barangkali Pak Agung bisa kita ngobrol nyantai ya mengenai materi pada sore hari ini ya. Silakan Pak Agung. Terima kasih Pak Wayan. Oke, terima kasih. Selamat berjumpa kembali para pemirsa Sadharma, para saudara-saudara, Bapak Ibu semua yang mengikuti Moksha Channel ya, dan juga para saudara-saudara yang mencintai Dharma, menjadi pengikut Dharma. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan mendapatkan kesejahteraan, kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dalam kesempatan ini kita akan membahas seperti tadi Pak Wayan sudah sampaikan bahwa dalam kitab suci kita yaitu Weda ada 3 bagian utama, yaitu karma kanda atau bagian karma, upasana kanda bagian upasana atau bakti, dan yang ketiga jenana kanda atau filsafat pengetahuan. Nah, hubungannya dengan ini adalah bahwa kita hendaknya mengetahui, memahami dan melaksanakan ketiga-tiganya ini untuk mencapai tujuan daripada Dharma atau agama kita, yaitu Moksartam Jagatita, itu mencapai moksha dan mencapai kesejahteraan dunia. Ya, baik. Nah, karma, bakti, jenana ini merupakan 3 fondasi yang harus kita pahami dan harus kita laksanakan. Karma misalnya adalah berbuat baik, menolong orang, kemudian melaksanakan upacara yadnya, ya, membangun tempat-tempat suci, pura dan sebagainya, ikut bakti sosial, bagi-bagi sembako, kegiatan di masyarakat. Jadi pada intinya adalah perbuatan baik yang dilakukan atau melalui tubuh ini. Dan yang kedua adalah bakti. Bakti itu adalah persembayangan. Kemudian berjapa, ya, meditasi, beryoga dan sebagainya. Nah, itu adalah bakti. Yaitu menyangkut masalah pikiran, emosi dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah jenana. Jenana berkaitan dengan pengetahuan, filsafat yang umumnya, yang khususnya kita sebut sebagai Brahma Widya atau pengetahuan tentang Brahma, atau di Bali disebut Widi Tattwa, filsafat ketuhanan. Nah, 3 hal ini itu karma, bakti, jenana itu berhubungan dengan badan kita, karena kita terdiri dari 3 badan. 3 badan, apa aja nih Pak? Ya, yaitu badan kasar ini atau badan fisik yang disebut dengan stula sarira. Ya. Yang kedua badan halus, yaitu suksma sarira. Itu meliputi pikiran, emosi, ego dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah karana sarira atau kesadaran. Ini berhubungan dengan pengetahuan. Ya. Jadi karma, bakti, jenana itu terkait dengan ketiga tubuh kita. Nah, ketiga tubuh ini harus aktif, harus betul-betul diarahkan, dibina untuk mencapai tujuan kita seperti tadi itu. Nah, contohnya misalnya, ya, yang pertama karma itu berhubungan dengan badan fisik. Badan fisik itu harus aktif. Kita melakukan yadnya, menolong orang, kita harus bergerak. Pakai tubuh ini ya. Jadi tubuh ini dibina dan disucikan. Disucikan ya. Kita melakukan hal-hal yang baik. Menghindari
hal-hal yang buruk, tindakan yang buruk, perbuatan yang buruk. Ya, itu. Kemudian yang kedua, badan yang kedua itu suksma sarira, itu juga harus disucikan melalui bakti, ya, yaitu sembahyang, japa, beryoga, meditasi, mengucapkan mantra-mantra dan sebagainya. Nah, itu untuk membersihkan, menyucikan pikiran dan emosi kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah kesadaran atau karana sarira. Yang paling terdalam. Yang terdalam. Ini juga harus dibina, diarahkan melalui jenana. Hanya melalui jenana, itu nggak bisa yang lain. Ya, hanya melalui pengetahuan, melalui jenana, khususnya Brahma Vidya. Maka badan ketiga atau kesadaran kita akan diisi, disucikan, kemudian diarahkan menuju Tuhan. Jadi karma bakti jenana ini adalah untuk menyucikan ketiga bagian tubuh kita itu. Itu tubuh fisik, tubuh pikiran, emosi, dan yang ketiga adalah kesadaran. Ya. Nah, ini kalau sudah tiga-tiganya aktif, tiga-tiganya disucikan, maka kita akan bisa melalui meningkatkan spiritual kita, ya, akan mencapai tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi sampai akhirnya mencapai moksha. Ya. Sebelum itu mungkin ini juga berhubungan dengan kesejahteraan dunia. Jadi kita bisa hidup dengan bagus, dengan baik, dengan damai, dan kita bisa mencari nafkah dengan bagus juga, sehingga kita bisa hidup lebih baik di dunia ini. Nah, memang sekarang ini banyak sekali kita lihat, seperti Pak Wayan tahu, bahwa orang-orang itu umumnya, terutama ya penganut Hindu, itu mereka melakukan karma dan bakti. Saja ya. Dan mengabaikan jenana. Memang bagus karma bakti, tetapi kalau tidak diikuti atau tidak diisi dengan jenana, dengan pengetahuan itu ibaratnya orang tuh berjalan tapi tidak punya arah atau tidak mempunyai penglihatan yang baik, kemana arahnya harus pergi. Berjalan dalam kegelapan. Jadi contohnya misalnya kita berbuat baik, beriatnya, menolong orang, itu untuk apa? Tujuannya apa? Maknanya apa itu? Kenapa begitu? Nah, itu hanya bisa kalau kita mempelajari jenana. Kemudian, karena kan nanti akan ngawur ya Pak ya? Iya, betul. Bisa jadi tidak sesuai dengan tujuan. Iya, sangat disayangkan nanti akan bisa jalannya nggak benar atau menyasar, tujuannya tidak pas atau tidak benar gitu. Nah, maka itu jenana itu seperti tujuan daripada channel ini adalah itu harus betul-betul dipelajari, dan diusahakan untuk mengetahui, sehingga apapun yang kita perbuat di dalam menyelenggarakan ataupun menunaikan tugas-tugas agama, menjalankan dharma, kita bisa mengerti maknanya. Betul. Contoh yang paling akurat di dalam zaman Kali Yuga ini, bahwa sekarang itu kan zaman materi Pak ya. Semua berorientasi pada materi, dan semua perbuatan orientasinya itu adalah pamrih. Jadi semua harus ada imbal baliknya. Contohnya misalnya, kalau kita beriatnya, kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, lalu kita mengharapkan supaya kita mendapatkan anugerah, mendapatkan misalnya sukses, bisnis, lancar rezekinya, sehat, sejahtera dan sebagainya. Itu sudah pamrih. Lalu kita menolong orang, jadi kita pasti ada harapan. Setidak-tidaknya paling tidak orang itu akan membantu suatu saat. Paling tidak berterima kasih kepada kita, dan kita merasakan bahwa orang suatu saat nanti dia harus ikut kita. Dia harus mengikuti kemauan kita. Kadang-kadang ini Pak, memang sering yang dengar juga banyak orang bilang,
tolong dia itu nanti biar dia suatu saat nolong kamu katanya. Nah, dan yang ditolong juga, aduh nggak enak rasanya nggak datang karena dia dulu pernah nolong saya. Betul. Nah itu akhirnya ya. Semua perbuatan baik itu ada maksudnya. Betul. Dan maksudnya itu adalah untuk mencari atau untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Betul. Nah, demikian juga orang bakti misalnya, orang meditasi, orang berjapa, orang sembahyang, itu juga penuh dengan pengharapan, penuh dengan pamrih supaya mendapatkan sesuatu, supaya baik dunia maupun memperoleh kesaktian. Iya, paling enggak juga biar mendapat pujian. Biar dibilang orang suci. Orang suci dan sebagainya. Itu semua adalah predikat dunia. Predikat dunia, benar Pak. Nah, tidak ada hubungannya dengan spiritual. Ya. Belum ya, enggak sampai belum ke situ. ya. Maka itu ini harus diisi dengan jenana. Nah, jenana inilah nanti akan menyadarkan kita bahwa sebetulnya perbuatan baik kita itu untuk apa? Ya. Kita sembahyang untuk apa? Untuk apa? Kita meditasi untuk apa? Ya. Itu jenana itu. Ya. Di situ sangat diperlukan sekali. Jadi ada Pak, SOP-nya Pak. Iya. Ya. Nah, misalnya ada apa namanya itu? Ya, buku panduan. Iya. Misalnya kita beriatnya. Sebetulnya yatnya itu apa? Itu maknanya. Ya. Jadi dalam jenana dikatakan atau dalam Upanishad dikatakan bahwa semua itu adalah milik Tuhan. Iya. Ya, alam semesta milik Tuhan. Apapun yang kita punya itu milik Tuhan. Ya. Maka itu kita wajib mempersembahkan kembali sebagai ucapan puji syukur. Paling tidak untuk puji syukur. Ya. Kemudian juga untuk memuliakan Tuhan karena tanpa Tuhan itu kita tidak bisa hidup, tidak bisa. Dan juga apapun yang kita punya milik kita adalah milik Tuhan. Betul. Kita serahkan kembali. Jadi jangan kita mengaku, wah saya sudah mempersembahkan ini, sudah mempersembahkan yang terbaik, buah-buahan, makanan. Padahal itu semua adalah punya Tuhan. Punya Tuhan, milik Tuhan. Ya, kalau Tuhan tidak berkenan, kita tidak akan mendapatkan itu. Ya, betul. Rezeki apapun tidak akan bisa kita dapatkan tanpa perkenan Tuhan. Nah, contohnya juga ya Pak ya, kalau orang yang makan, sebelum makan dia tidak berdoa, itu sebenarnya juga memakan dosa. Ya, betul. Ya, dan yang tidak pernah melakukan yatnya itu juga memakan dosa ya. Karena tidak, itu kembali lagi, tidak pernah mengucapkan terima kasih, bersyukur. Dan yatnya juga bertujuan adalah untuk berkorban. Berkorban di sini apa? Melepaskan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Iya. Jadi kalau beryatnya itu jangan diberikan barang-barang yang kurang kualitasnya, justru yang terbaik gitu yang jadi yang udah busuk. Ya. Yang udah layu. Ya itu maknanya. Demikian juga sembahyang. Ya, sembahyang itu kita bukan untuk buat kita. Saya mendapatkan kesehatan atau kesejahteraan, saya untuk bisa mendapat kedudukan yang bagus atau mendapatkan anak cucu dan sebagainya. Enggak. Kita sembahyang itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Untuk menyebut nama Beliau. Ya, untuk berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan karena segala sesuatu itu adalah rahmat Tuhan. Betul. Nah, inilah tujuan sebetulnya dari karma dan bakti itu bisa dilakukan dengan benar apabila kita mengerti tentang jenana. Iya, betul. Ya, sehingga apapun yang kita lakukan akan dia menghasilkan yang terbaik. Yang terbaik, ya betul. Yaitu moksartam jagatita. Karena itu sebetulnya tujuan daripada dharma. Jadi disinilah pentingnya kita mendalami, ya, mendiskusikan seperti kita sekarang ini, menggali jenana pengetahuan spiritual, khususnya Brahma Vidya atau Viditattva, sehingga seperti tadi bukan hanya dalam perbuatan saja, kita juga akan memahami bahwa hidup kita itu buat apa? Untuk apa kita dilahirkan ke dunia? Untuk apa kita hidup? Untuk apa kita bermasyarakat dan sebagainya? Nanti saat kita tiba waktunya, kemana kita harus pergi? Jadi itu semua itu ada di dalam jenana. Nah, itu, tetapi kalau hanya jenanya saja juga tidak.
Ya. Tidak bisa. Nggak bisa. Harus dia didasari atas karma. Ya, ada praktek-prakteknya. Ya. Karena kita punya tubuh kasar ini. Ya. Ini harus dipergunakan. Harus dipergunakan untuk melakukan disucikan ya, melakukan perbuatan-perbuatan suci. Ya. Kemudian pikiran juga. Pikiran itu kan suka ngelantur kemana-mana dia. Ya, betul. Memikirkan yang enggak-enggak. Itu juga harus disucikan dengan selalu melantunkan mantra-mantra puji-pujian kepada Tuhan. Nah, barangkali ini juga ya Pak, bahwa pentingnya jenana itu agar kita, itu kan panduan. Jadi dengan panduan kan kita tidak akan salah arah nih. Ya, betul. Karena kalau kita tanpa panduan kitab suci, kita akan memakai pikiran ego ya, kemauan sendiri ya. Betul. Wah, menurut saya begini. Nah, makanya di zaman Kali Yoga ini banyak sekali orang-orang yang mengaku guru-guru spiritual ya, guru-guru suci yang palsu ya. Dia mereka cuma berkedok agama untuk mengeruk keuntungan. Nah, disinilah pentingnya nggih. Betul. Biar kita sebagai umat tidak gampang dibodohi. Ya. Nah, itu pengalaman saya Pak Wayan. Nggih. Pengalaman saya dulu mencari guru itu tidak gampang. Karena pada zaman Kali Yuga ini, pada zaman modern ini, informasi banyak sekali dari mana-mana. Kita gampang, hanya tinggal buka HP, ya, kita tahu. Tapi mencari yang benar itu susah. Iya, betul. Semua orang mengatakan, saya guru, saya tahu, saya ini. Ya. Lalu bagaimana kita harus mengetahui apa dia jujur atau enggak? Iya. Nah, itulah. Maka dalam hal ini memang kita menghimbau kepada para saudara-saudara kita hati-hati di dalam memilih guru, di dalam mempelajari pengetahuan. Karena sekarang tuh kita tuh seperti banjir informasi. Iya, banjir informasi. Melalui media sosial, apapun kita dapat. Betul. Ya, tapi kita hendaknya betul-betul memfilter, menyaring semua. Betul. Mencari benar-benar apa yang benar, apa yang baik sesuai dengan tuntunan Weda. Ini yang utama. Benar. Ya. Dalam zaman sekarang banyak sekali, kita harus begini, kita harus begitu. Iya. Banyak sekali. Tapi apa itu sesuai dengan Weda? Iya. Apa sesuai dengan Dharma? Mengatasnamakan sastra. Betul. Iya. Orang juga banyak sekali mengatasnamakan. Banyak sekali. Ya. Ya. Kita harus tahu, kita harus rajin membaca, rajin mengikuti, rajin berdiskusi, sehingga kita betul-betul tahu bahwa ini jalan yang benar, yang sesuai dengan Weda, sesuai dengan Dharma. Ya. Karena kalau kita menyimpang, maka kita juga yang rugi. Ya. Saya kira begitu Pak Wayan. Ya, saya setuju bahwa kita sebagai umat Hindu, bahwa kita sebagai umat Hindu ini memang sangat penting sekali untuk menguasai jenana ya, Brahma Widya itu. Melihat daripada sejarah masa lampau itu, runtuhnya agama Hindu ini kan karena gampang sekali dipengaruhi oleh agama luar ya, sehingga ya dengan tidak butuh waktu lama umat Hindu tuh habis gitu ya, karena pondasinya nggak kuat. Tidak kuat. Nah, sekarang kita perkuat pondasi kita, yaitu dengan menguasai jenana dan pengetahuan Brahma Widya itu dan melaksanakan yang 3 tadi itu, karma, bakti, jenana. Ya, karma, bakti, jenana itu. Kalau itu tidak dilakukan 3-tiganya, yang seperti Pak Wayan katakan, itu sudah sejarah dari dulu bahwa akan gampang sekali menghancurkan karena tidak mempunyai akar yang kuat. Iya, betul. Tidak ada fondasi yang kuat. Enggak fondasi yang kuat. Karena yang lihat juga banyak mereaksi video-video yang non-Hindu yang katanya dia dari agama Hindu Bali, dari Bali lah. Mereka itu mengaku, di Hindu, di Bali begini. Negatif lah ininya ya. Pemikiran mereka tentang agama Hindu, padahal dia sendiri sebetulnya yang lemah. Betul. Tidak ada pondasi jenana yang kuat, sehingga dia menyalahkan agama. Ya, sehingga dia mencari di luar yang kemungkinan dia sudah dapatkan gitu. Nah, inilah tugas kita nih. Ya. Nah, kita ini Moksha Channel ini melakukan hal yang ya mungkin nggak banyak yang kita lakukan, sedikit tapi mudah-mudahan bermanfaat gitu. Dan mengetuk hati para yang ingin pengen tahu apa sih itu agama Hindu, bagaimana sih Weda itu
Ya Pak ya. Nah kita sebagai tambahannya juga Pak, bahwa jenana ini akan memberikan kita keyakinan. Benar. Seperti yang Pak Wayan katakan tadi. Kalau ada pengaruh negatif dari luar, kita tidak gampang goyah. Kita bisa mengcounter. Kita nggak gampang terpengaruh. Ya, karena kita punya keyakinan yang kuat. Iya. Keyakinan yang kuat. Keyakinan yang kuat. Bahwa keyakinan atau ajaran agama kita itu benar. Dan saya mengalami. Kita bisa merasakan. Nah kalau itu tidak dialami, kalau ada orang mengatakan begini, kita bingung. Orang mengatakan begitu, wah, akhirnya kita melepaskan semua. Ya, yang kita sudah punya kita lepaskan, mencari sesuatu yang baru, yang belum tentu lebih bagus daripada yang yang belum tentu lebih bagus daripada yang lama. Cuman ibaratnya ya Pak ya. Kita menggali sumur baru 1 meter 2 meter belum ada air sudah menyerah, pindah lagi ke tempat yang lain. Padahal di dalam semua ada air. Ya, menggali lagi. Enggak habis-habis itu. Enggak habis. Dan tidak pernah ketemu. Pernah ketemu airnya. Coba kalau dari awal sumurnya itu digali terus. Satu saat akan ketemu airnya. Betul sekali Pak. Nah itu contohnya. Jadi ya semoga kita sebagai umat Hindu tersadarkan untuk mulai membaca dan mencari lah ya sumber-sumber, mendalami ya, mengkaji ya tapi ya itu kembali lagi mencari guru yang benar gitu. Jangan kita salah arah nanti gitu. Pak. Ya mungkin ya itu demen obrolan kita sore hari ini yang sangat bermanfaat, semoga tercerahkan. Terima kasih Pak Agung. Sama-sama Pak. Kita penganjali. Om Santi Santi Santi. Om.